بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني أيها المستمعون جماعة رحمكم الله جميعا. الحمد لله بفضله ومنته ونعمته dengan keutamaan karunia dan juga segala bentuk fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang berbarakah, di syahru Ramadan, di bulan Ramadan yang kita mengharapkan segala aktivitas kita, segala amalan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mizan al-hasanat, menjadi timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari tafsir kalimat tauhid, penjelasan dari kalimat at-tauhid la ilaha illallah dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan penamaan kalimat tauhid ini. Ada kalimat al-urwatul wuthqa, dikatakan ikatan yang kuat. Dikatakan ikatan yang kuat, ya, kalimat taqwa, kalimat taqwa, ya, kemudian kalimat baqiyah, kalimat yang akan senantiasa tetap, ya, sebagaimana yang disebutkan berkenaan dengan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibiha, dan dijadikan kalimat yang tetap untuk orang-orang yang setelahnya, untuk orang-orang yang setelahnya. Ini penamaan kalimat tauhid, ya, penamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau melanjutkan penjelasan setelahnya ketika menjelaskan kalimat laisal maqsud qauluha bil lisan ma'al jahli bil ma'na. Bukanlah maksud tujuan la ilaha illallah itu hanya ucapan saja. La ilaha illallah itu bukan hanya ucapan saja, bersamaan dengan kita tidak faham tentang maknanya, tidak mengerti tentang maknanya. Ya, ini tujuan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya mengucapkan saja, akan tapi coba memaknai dan mengamalkan apa tuntutan dari kalimat tauhid. Qala laisal maqsud la ilaha illallah bil lisan faqat ma ghairi fahmi li ma'na. La budda an tata'allam makna la ilaha illallah. Maka di sini kata beliau menegaskan wajib untuk kita belajar, wajib untuk kita menggali ilmunya. Apa sih, ya, rahasia tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu? Oleh karenanya dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat gimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah
pelajarilah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang agung ini, kalimat yang menjadi poros syariat kita, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Pelajari, pahami. Nah ini perintah di dalam Al-Quran. Wa amma idza qultaha wa anta la ta'rif ma'naha fa innaka la ta'taqid ma dallat alaihi. Karena kalau seandainya seseorang hanya mengucapkan saja, tidak paham maknanya, bisa seseorang meyakini ada keyakinan Allah itu yang berhak dia sembah, Allah itu yang berhak dia agungkan, yang dia tunduk kepadanya. Ya, tidak akan ada keyakinan seperti ini kalau dia tidak memahami maknanya. Ya, maka ketika seseorang ingin meyakini di dalam hatinya, ada keyakinan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah tadi, coba pahami maknanya, pelajari maknanya, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu, ya, karena kalau seandainya diucapkan saja tanpa mengerti maknanya, tidak bisa menjadi keyakinan, i'tiqad di dalam hati kita. Ya, sama ya, dalam bahasa-bahasa yang lain juga kita bilang yakini ini, ya, coba diyakini. Nah, bagaimana seseorang bisa meyakininya? Ya, ini memahami maknanya. Memahami maknanya. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin seseorang meyakini sesuatu tapi tidak mengetahui apa maknanya. Tadi kalau secara pepatah orang Sunda emang apa? Monyet ngegulung kalapa gitu. Nah, ya, dia tahu makanan gitu. Mungkin ya kelapa muda, cuma nggak tahu cara bukanya gitu. Nah, ya, jadi perlu mengetahui maknanya. Coba gali, pelajari untuk menjadi keyakinan di dalam hati kita. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu fala budda an ta'rifa ma'nahu. Ya, maka tidak mungkin seseorang bisa meyakini kemudian dia jahil, tidak paham maknanya. Maka di sini wajib untuk kita pelajari. Hatta ta'taqidu wa ta'taqid biqalbika ma yatalafad bihi lisan. Sampai apa yang dilafazkan itu pun yang ada di dalam hati kita. Itu pun yang diyakini di dalam hati kita. Ya. Yang apa yang dilafazkan itu sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Allah yang kita sembah. Allah yang kita tunduk kepadanya. Allah yang paling kita agungkan. Ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ya, karena adhkar pun, bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran di dalam isi ya yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran itu sebagai apa? Syifa lima fis sudur. Sebagai apa lagi? Furqan, hudan, ya, pembeda, petunjuk, sebagai obat di dalam hati, ya. Pensifatan Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Namun bagaimana terwujudkan bahwasanya Al-Quran ini sebagai hudan, furqan, syifa, ya, pembeda, kemudian yang menjadi obat, menjadi petunjuk. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita apa? Paham maknanya. Pahami maknanya. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, coba ya mencoba untuk kita memahami ayat yang kita baca. Bukan hanya sekedar lisan saja. Ya, bukan hanya sekedar lisan saja. Para ulama terdahulu, para imam terdahulu, ya, para imam-imam, bagaimana mereka membaca Al-Quran? Ya, pertama kali para sahabat. Nah, yang mana mereka membaca Al-Quran itu seakan-akan khitabnya itu ke mereka itu. Ya, ditujukan kepada mereka, sehingga tidak jarang mereka ketika membaca Al-Quran menangis, hatta fi shalah, sampai di dalam salat mereka. Ya, Abdullah bin Umar, Abu Bakar As-Siddiq pertama kali, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan,
dan para sahabat yang lainnya. Bagaimana lembutnya hati mereka ketika membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah saja di dalam sholat, ya, hampir dia tidak bisa melanjutkan bacaan. Hampir beliau tidak bisa melanjutkan bacaan radhiyallahu an Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena mendalami maknanya, tadabbur dengan ayat Al-Quran. Ya, tadabbur dengan ayat Al-Quran. Ketika dia menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menundukkan bahwasanya dia adalah hamba Allah, faham. Ya, karena fahamnya tersebut larut dalam, ya. Nah, mentadaburi tadi sampai mencurahkan air matanya. Nah, ini ya kalau seandainya seseorang faham maknanya. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Ya, yang paling penting untuk kita memahami maknanya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang kita sembah dengan benar. Tidak ada zat yang benar kita untuk menghambakan diri kita kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala penghambaan kita. La li ghairi, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Allah semata. Nah ini. فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله. أما مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Maka di sini sekali lagi mesti untuk kita mempelajarinya. Mesti untuk kita memahaminya. Karena hanya mengucapkan saja tanpa memahami, fahada la yufid syai'an. Sungguh ini tidaklah berfaedah sedikit pun. Tidak berfaedah sedikit pun. Aidan la yakfi al-i'tiqad bil qalbi wa nutqul lisan, bal la budda min al-amal bimuqtadaha. Lebih dari itu, ya. Setelah dia mengucapkannya, dia mencoba untuk memahami maknanya, ya. Maka lebih dari itu juga kita harus faham apa tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutannya? Muqtadanya. Ya. Bagaimana mengaplikasikan la ilaha illallah ini? Muqtada, tuntutannya ini. Ya. Ketika atau seorang sudah benar mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Wa dzalika ikhlasul ibadati lillah. Dan di antara tuntutan dari kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah setiap kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa ibadah ini tidak hanya gerakan anggota badan saja, sholat, zakat atau ini, tapi ya lebih dari itu. Nah, amalan-amalan hati kita, sabar kita karena Allah, rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita, bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari amal al-qulub, amalan hati. Ya, bahkan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bisa diperhatikan di dalam kitab-kitab tauhid, ya, yang membahas tentang ya tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali bentuk pengikhlasan ibadah itu ya dengan ibadatul al-qulub. Beliau menyebutkan pertama kali ibadah-ibadah hati kita. Ya, kecintaan kita karena Allah. Nah, sabar, roja, tawakal ila Allah, yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taraka ibadatu man siwa, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memalingkan atau meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, fala ilaha illallah kalimatun nutqun wa ilmun wa amalun. Jadi la ilaha illallah itu selain apa? Mengucapkan, mengilmui, mengamalkan.
mengucapkan, mengilmui, mengamalkan. Sebagaimana bentuk keimanan, ya. Al-iman nutqun atau i'tiqadun bil qalb. Nah, i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wal amal bil jawarih yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu apa? Meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dia amalkan dengan anggota badan, kemudian keimanan itu akan bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Fahakata la ilaha illallah. Ya, begitu juga kalimat la ilaha illallah. Dia yakini itu dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang dia ibadahi kecuali Allah. Dia ucapkan dengan lisannya, dia wujudkan dengan amalannya. Dia ibadahnya kepada Allah, kemudian dia tinggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tauhid ini akan senantiasa tumbuh ketika dia terus melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Nah ini. Kemudian Syekh rahimahullah hafizahullah melanjutkan wal murji'ah fahum yaqulun. Di sana ada sekte murji'ah, golongan murji'ah. Ya. Yang perlu kita ketahui bagaimana keyakinan mereka. Yang mana mereka mengatakan yakfi at-talaffuz. Cukup dia mengucapkan saja la ilaha illallah, selesai. Ya. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang-orang murji'ah ini. Ini orang-orang murji'ah. Yakfi at-talaffuz biha ma'a i'tiqad ma'naha. Cukup mengucapkan kemudian meyakini ya maknanya. La ilaha illallah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal amal laisa bilazim. Adapun mengamalkan la ilaha illallah ini tidak dituntut, tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Ya. Tidak diharuskan. Ini keyakinan mereka. Nah, lagi ini keyakinan mereka. Man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahlil jannah. Ya, dikatakan sekedar dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia tidak mengamalkan amalan sedikit pun dari tuntutan la ilaha illallah, ya, maka dia termasuk penduduk surga. Cukup la ilaha illallah, selesai gitu. Sudah menjadi penghuni apa? Surga. Nah ini sebagian pemahamannya. Ya. Walau lam yusalli, kalau walaupun tidak sholat, walam yuzakki, tidak menunaikan zakat, tidak berhaji, ya, walam yasum, tidak puasa. Nah, walau fa'ala al-fawahish wal kaba'ir, waz zina, was saraqah, wa syurbul khamr. Walaupun dia melakukan kekejian, ya, bentuk dosa-dosa besar, perzinahan, as-saraqah, ya, mencuri, minum khamar, dia melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dia inginkan. Dia muslim, ya, tetap dikatakan dia muslim. Kenapa? Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Selesai, ya. Ini keyakinan mereka. Ini keyakinan mereka. Wa taraka ta'at kullaha. Walaupun meninggalkan ketaatan seluruhnya. Salat tidak, puasa enggak. Ya. Zakat apalagi. Nah, semua dia tinggalkan. Cuma dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Ini kata mereka sudah cukup. Li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum wa hadha madhhab al-murji'ah. Nah, ini keyakinannya orang-orang murji'ah. Ya, sampai mereka menyamakan ahlul ma'asi, pelaku maksiat, dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dengan keimanan Umar bin Khattab, para sahabat radhiyallahu anhu. Disamakan. Kenapa? Karena sama, kata mereka. Ya, sahabat mengucapkan la ilaha illallah, ini mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu intinya. Nah, adapun memahami, mengamalkan, ya tidak ada tuntutannya. Ya, ini keyakinan orang-orang murji'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin.
Ya. Apakah kami menyamakan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslimin, orang-orang yang berserah diri mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala kal mujrimin, sama dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan tadi, ya. Keadaan mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini diyakini kan, nah, ini menafikan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melakukan kemaksiatan dengan orang yang melakukan ketaatan sama kemudian tempatnya. Ya. Nah, ini. Maka Allah ingatkan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang mujrim? Nah, ini. Ya, sementara Allah zat yang maha adil. Nah, ini. Alladzina yukhrijuna al-amal min haqiqatil iman. Maka mereka, keyakinan mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Ya. Jadi amalan ini tidak ada kaitannya dengan keimanan. Ya, sekali lagi, amalan itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Ya, kata mereka, amalan sebobrok apapun, kalau dia beriman mengucapkan la ilaha illallah, ya dia mengucapkan keimanan misalkan, sudah, ya. Dia mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah, karena mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ya. Amalan dari hakikat keimanan. Nah, ini. Wa yu'tabaruna al-amal in jaa fihi in jaa fiha, nah, wa ni'mat. Dan mereka menganggap kalau seandainya seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian beramal, ini satu kenikmatan, satu keutamaan, tapi tidak lazim, tidak wajib, ya. Tidak wajib. Nah, ini tapi satu, nah, keutamaan orang sudah mengucapkan la ilaha illallah terus beramal lagi. Nah, ini bagus. Ya. Tapi kalaupun tidak mengamalkan, kata mereka tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Nah, ini keyakinan ini, ya, keyakinan yang seperti ini, ya, secara sepintasnya pun kita sangat mengingkari, ya, secara sepintas sangat kita mengingkari. Nah, terlebih mereka menyamakan nanti orang-orang munafikun, ya, orang-orang munafik dengan orang-orang yang jelas muslim. Orang-orang munafik kan hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah saja. Kami beriman la ilaha illallah. Ya, di belakang itu apa? Menusuk Islam. Menghancurkan Islam. Ya. Mempecah belah Islam bahkan. Hadhil munafik. Ini munafik. Ya. Dengan keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kita samakan mereka dengan orang-orang yang ahlu ta'at tadi. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, ini. Dan keyakinan mereka ini juga ada golongan atau sekte yang kebalikan dari mereka. Jadi ini versi, kalau dibilangnya versi al-ifrat wa tafrid, jadi tafridnya, ya, mengentengkannya, tidak memperhatikan amalan sebagai keimanan, sebagai penyempurna kalimat la ilaha illallah. Nah, di sana ada versi yang sekte yang apa? Yang gulu dalam masalah amalan. Ya, tidak lain mereka orang dari kalangan Khawarij, ya, kalangan orang-orang Khawarij. Nah, bagaimana keyakinan mereka? Mereka malah mengatakan bahwasannya al-amal min syarti hakikatil iman. Bahkan merupakan syarat, ya, syarat yang itu menunjukkan dia beriman. Nah, menunjukkan dia beriman. Oleh karenanya di sisi mereka, ya, Muslim melakukan maksiat sudah kafir. Muslim mencuri kafir.
Muslim berzina kafir. Muslim melakukan satu maksiat kabair, dosa besar, mencuri, nepotisme apalah, dikafirkan. Dan orang-orang hulu dari mereka sudah berani untuk menghalalkan darahnya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. Waliyahzubillah. Ini sebagian golongan. Karena mereka sudah mencap ahlul kabair kharijun minal millah. Pelaku dosa besar sudah keluar dari agama ini. Sudah tidak anggap muslim lagi. Sudah kafir dia. Sudah kafir. Sudah halal darahnya. Sudah hartanya sudah boleh diambil gitu. Boleh diambil. Nah ini sebagian keyakinan orang-orang Khawarij. Mereka yang gulu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wasat, pertengahan dalam hal ini. Tidak gulunya seperti orang-orang Khawarij tadi yang mudah mengkafirkan, bahkan kaum muslimin yang masih sholat saja dikafirkan. Kenapa? Alasannya karena dia mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain. Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat contohnya, atau hal-hal yang lainnya, sudah divonis dengan kekafiran. Ini gulu. Maka Ahlus Sunnah tadi menganggap orang yang melakukan kemaksiatan dia muslim naqisul iman. Muslim dia mengatakan la ilaha illallah, muslim. Cuma naqisul iman, lemah imannya. Bukan kamil iman, bukan yang sempurna imannya, kata orang seperti orang Murji'ah tadi. Karena kalau kata orang Murji'ah kan tidak ada pengaruh, amalan itu tidak ada pengaruh pada keimanan. Pelaku maksiat dengan orang yang taat sama keimanannya, satu tingkatan, tidak ada beda. Maka kita katakan bahwa pelaku maksiat muslim dia, mukmin dia, naqisul iman. Akan tapi dia kurang keimanannya. Buktinya maksiat dia lakukan. Muslim dia karena dia sudah meyakini kalimat la ilaha illallah. Nah ini keyakinan yang benar. Kemudian setiap golongan tadi, dan ini keumuman al-firaq, golongan-golongan yang pemahaman mereka menyimpang itu, karena dilandaskan di atas memahami dalil, tidak sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para ulama, para salaf terdahulu. Menyomot dalil, diambil dalil, ini dalilnya, untuk membenarkan perbuatan mereka atau keyakinan mereka. Nah, ini juga yang dilakukan oleh orang Murji'ah. Jadi mereka meyakini hal ini, kami punya dalil bahwasanya cukup la ilaha illallah sudah sempurna imannya. Tidak perlu mendalami, tidak perlu mengamalkan, sudah cukup. Nah ini kami punya dalil. Jadi mereka yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang hadis tersebut lafadznya cukup, di situ hadis yang disebutkan, hadis dalam riwayat Bukhari, Muslim, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini dalil yang umum. Mereka bersandarkan dengan dalil-dalil yang seperti ini. Walakin ar-Rasul maqtasar ala hadhihi al-ahadits.
Namun kalau kita mau perhatikan lagi, coba dalami lagi. Nabi SAW tidak mencukupkan dengan hadis-hadis ini. Ya, fa Rasul SAW lahu ahadits ukhra tuqayyid hadhil ahadits. Maka Nabi SAW memiliki hadis-hadis yang lain yang mengikat hadis tadi. Ya, mengikat hadis-hadis tadi. Yang tentunya perlu kita gabungkan. Jangan ini aja lah dalil. Ini aja hadisnya. Hadis yang lain, nah, ya, dikesampingkan. Dia tidak ngambil hadisnya. Tapi yang benar digabungkan hadisnya untuk memahami sesuatu yang umum dengan yang tafsilan, ada rinciannya. Ada rinciannya. Ya, maka sekali lagi ini sebab terbesar ya tergelincirnya banyak seseorang ke dalam berbagai macam penyelisihan syariat. Karena hanya mengambil potongan dalil, ya. Potongan dalil, potongan ucapan seorang alim tertentu, ya, tanpa mereka merujuk secara utuh. Gimana sih ayatnya? Ya, gimana hadisnya? Bagaimana para ulama menjelaskan hal ini? Coba baca secara utuhnya. Jangan kemudian dicomot-comot begitu saja. Barakallahu fikum. Ya. Nah ini. Fa Rasul lahu ahadits ukhra tuqayyid hadhihi al-ahadits wa la budda an tajma'a baina kalam Rasul ba'dahu ila ba'din. Maka kita gabungkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. La anta akhud minhu tarfan wa tatruku tarfan. Ya, kata beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, jangan kamu ngambil satu ujung, tinggalkan ujung yang lain. Ambil sebagian, tinggalkan sebagian yang lain. Ya, karena ucapan Nabi SAW yufassiru ba'duhu ba'dan, menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yubayyinu ba'dahu ba'dan, kemudian menjelaskan sebagian dengan sebagian yang lain. Ammal ladzi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli zayy. Ya, karena kalau yang mengambil satu potongan kemudian ya meninggalkan potongan yang lain, ini ciri ahluz zayy. Orang-orang yang menyimpang. Tadi ini sebab terbesar penyimpangannya dari sini nih. Ya, tidak difahami secara utuh ayatnya, hadisnya, kalam ulamanya. Barakallahu fikum. Apa kata Allah tentang ahluz zayy? Ya, di dalam surat Ali Imran di awal ayat. Nah, ya, tentang orang yang diberikan kitab. Nah, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Ya. Yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka mengikuti apa yang samar. Ya, dari ayat mungkin tidak, ayatnya umum, ya. Ayatnya samar. Nah, itulah yang mereka pakai. Ibtigha'al fitnah. Apa tujuannya? Mencari fitnah, ya, mencari fitnah. Al fitnah di sini ya tidak lain az-zayy, penyimpangan, dan mencari tafsiran sendiri, ibtigha' ta'wili, mencari ya penafsiran ayat sendiri, ya sesuai dengan pemahaman dia saja, tidak mau kembali kepada gimana nih, ya para ulama mufassirun menjelaskan, ya. Dari kalangan para sahabat Ibnu Abbas misalkan, Ibnu Mas'ud, apa yang beliau jelaskan tentang ayat ini. Tidak mau, mereka memahami sesuai dengan pemahaman mereka saja. Oh, ayat ini menurut saya, hemat saya, pendapat saya seperti ini. Tidak kembali kepada ya penafsiran para ulama. Ya, para ulama salaf, para sahabat dan juga ya kurun yang setelahnya. Wa Rasul sallallahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Coba di dalam hadis yang lain selain hanya mengucapkan la ilaha illallah, ya, selain mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup itu, wa kafara bima ubida min dunillah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Nah, ini sebenarnya kan menafikan, mengkufuri sesembahan selain Allah, ini muqtada dari la ilaha illallah.
Dan ini penegasannya, ya. Harusnya kita mengingkari segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah, mau itu yang disembahnya ya monumen, tempat keramat, ya, apapun itu. Kita kufuri, semuanya kita kufuri. Dan kita meyakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha haditsun sahih, dan ini hadis yang sahih. Falimada ghafaltum anhu. Nah, kemudian kenapa kita ya lalai dari hadis ini? Ucapkan la ilaha illallah tapi masih tabarruk dengan penghuni kuburan, minta-minta di hadapan kuburan gitu. Ya, ibadah di sana, sholat di sana, tawaf bahkan di sana. Ya. Nah, yang penting la ilaha illallahnya. Nggak cukup itu. Ya. Bahkan itu menyelisih kalimat la ilaha illallah. Yang harusnya ibadah hanya kepada Allah, kemudian dia ya palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa kafara bima ubida min dunillah. Dia mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan saja, tapi apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mencari dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Maka di sini bukan hanya mengucapkan saja, dituntut untuk meyakini dalam hati. Ya, yabtaghi biha wajh Allah, bidzalika wajh Allah. Tentunya ini harus disertai dengan hatinya. Jangan ucapan saja, yakini dengan hatinya. Dan tidak mungkin kita meyakini dengan hatinya kecuali apa tadi? Memahami maknanya. Pahami maknanya. Ya, kita pahami maknanya. Jadi bukan hanya mengucapkan saja. Barakallahu fikum. Nah ini. Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yukfar bima yu'bad min dunillah wa yad'u al-awliya was-salihin fa inna hadha la tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengkufuri apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih ya berdoa kepada para wali, orang-orang saleh, ya tadi. Nah, datang kepada ya tempat-tempat keramat, masih meyakini hal itu, datang kepada tempat keramat. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Doa sekarang apa tadi? Ya, yang sudah kita sebutkan. Doa ini merupakan ibadah, ya kan? Ibadah. Sementara ibadah harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ketika ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, itulah bentuk kesyirikan. Itulah bentuk kesyirikan. Dan itulah penyelisihan dari kalimat la ilaha illallah. Menyelisih kalimat la ilaha illallah. Nah ini harus difahami. Ya. Ini harus benar-benar kita fahami. Dan ya sudah kita tekankan juga bahwasanya permasalahan ini masih banyak terjadi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ibadahnya kepada selain Allah ini sedikit atau banyak? Banyak, ya. Banyak. Nah, ya, mau di negeri kita orang yang datang kepada ya tempat keramatnya, mungkin orang solehnya minta-minta di sana, kuburannya diagungkan, ya. Masih banyak yang seperti ini, ya. Apa istilahnya? Ya, safari, bukan safari, ziarah safari itu apa? Hah? Ya itulah, ya. Bahkan itu berbus-bus, ya, lebih ramai lagi. Nah, ya, yang seperti itu lebih diminati. Padahal jelas yang, tidak ada. Ya jelas itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat ya yang diagungkan, tempat keramat, ya suruh minta di sana, suruh berdoa di sana.
Ya, katanya akan dikabulkan permintaannya. Semuanya akan diberikan apa yang diminta di sana. Taib. Ya, sementara jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa doa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan apa? Mintalah kalian kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Aku akan menjawab doa kalian. Nah ini. Ini sekali lagi ya, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah berarti dia tinggalkan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa inna hadza la tanfa'u la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya ucapannya dengan perbuatan tidak ada kolerasi ya. Nah, tidak sama. La ilaha illallah ya, tapi syiriknya jalan gitu. Syiriknya jalan. Ya. Memalingkan ibadah kepada selain Allahnya ini jalan. Ya, tidak sesuai, tidak ada kolerasinya dengan ya ucapan la ilaha illallah. Maka ini tidak bermanfaat. Ucapan la ilaha illallah ini tidak bermanfaat. Karena kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan wa yuqayyidu ba'dahu ba'dan. Karena sabda Nabi SAW menafsirkan satu dengan yang lainnya dan ya mengkaitkan satu ucapan dengan ucapan yang lainnya. Falana akhudhu ba'dahu wa natruku ba'dahu. Maka tidak bisa kemudian kita mengambil sebagian, kita tinggalkan sebagian. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ya, ini ayat sempurnanya yang disebutkan di atas, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di ayat-ayat tersebut di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa ayat muhkamat itu? Ayat yang sudah jelas tentang sholat, perintah sholat jelas, zakat jelas. Nah, ya, makna sholatnya, bagaimana tata cara sholatnya jelas. Hunna ummul kitab, itu adalah inti dari kitab. Wa ukhra mutasyabihat. Memang ada di sana ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih yang apa? Yang samar, yang boleh jadi seseorang tidak faham ya makna ayat ini. Pada sebagian, ini pun kata para ulama tafsir, ini pada sebagian orang ya. Namun untuk sebagian yang lain ini ayat yang apa? Yang jelas untuk para ulama, kan ya. Ya contohnya mungkin awal-awal ayat alif lam mim ya kaf ha ya ain shad taha. Nah ini termasuk ayat-ayat yang apa? Mutasyabih memang. Mutasyabih, tidak ada yang mengetahui maknanya, samar. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini secara hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tidak ada kemudian seorang menafsirkan ayat Toha maksudnya ini dikaitkan dengan ini dan itu, ya. Tidak ada. Ya, ini kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal huruf muqatta'ah, awal-awal ayat dengan huruf-huruf yang muqatta'ah yang tadi ya, yang dipisah-pisah. Nah, ayat tersebut ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan contohnya berkaitan dengan sifat Allah ya, nama-nama Allah itu sudah kita pahami dengan benar. Baik, para ulama sudah memahami dengan benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama baginya ya, nama baginya As-Sami' wal Basir. Ya. As-Sami' wal Basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami'ul Basir. As-Sami' apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Faham makna melihat, maha mendengar. Ya. Dari sisi makna faham kita. Hakikat memang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma maknanya kita faham. Ya, kita fahami maknanya. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an untuk kita apa? Fahami. Ya, untuk kita fahami. Kita tahu makna As-Sami' mendengar, Al-Basir melihat. Ya, cuma memang
hakikat itu kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jelas berbeda. Jelas tidak sama hakikatnya. Mendengar dan melihatnya makhluk. Ya. Nah, ta'ala Allah amma yasifun. Ya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan laisa kamitslihi syai' di awal ayat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambarannya saja tentang sifat nama ini ya agar kita tidak memahami ya dengan pemahaman sebagian kemudian terjerumus mutasyabih atau kita mentaktil meniadakan nama dan sifat Allah padahal disebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk sifat saja antara makhluk ini kan beda ya. Nah, melihat saja ini, melihat setiap kita berbeda-beda. Ada yang harus lihatnya pakai bantuan kacamata, ya kan? Ada yang masih jelas lihatnya. Ada yang lihat ya bisa jauh masih terlihat. Ada yang sudah redup, ya, sudah min, sudah plus gitu. Ya, bahkan di antara makhluk saja. Binatang kan ada yang bisa melihatnya di malam hari. Ya kan? Nah ini. Melihatnya di malam hari. Kalau kita ini dipakai bisa melihat? Nggak bisa kan? Nah ini. Nah, hakikat melihat saja antara makhluk ini apa? Mukhtalifah. Bermacam-macam. Ya. Nah, fal aula billah, maka yang paling besar lagi ketika kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya kita meyakininya apa? Walillahil asma'u al-husna walillahil matsalul a'la. Bagi Allah sifat yang paling sempurna. Tidak ada yang ya melebihi sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-namanya di atas al-baligh fil husn. Nama-namanya yang di atas puncak bagusnya. Ya lillahi al-asmaul husna. Barakallahu fikum. Nah ini. Jadi ini sekali lagi para ulama ya jelas tentang ayat-ayat tersebut. Bukan sesuatu yang samar gitu. Ya, walaupun mungkin sebagian kita samar, enggak, apa ini maknanya? Apa ini artinya dan seterusnya. Oleh karenanya sebaliknya kembali kepada apa yang difahami oleh para ulama, kita perlu untuk mempelajarinya, ya, perlu untuk kita mempelajarinya, karena pada sebagian orang samar, tapi sebagian yang lain ini perkara yang jelas, ya, perkara yang jelas. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil. Ini Allah sebutkan bagaimana sifat orang-orang yang menyimpang tadi. Kebiasaannya mereka gimana? Yattabi'una ma tashabaha min. Mereka mengikuti apa yang masih samar nih. Belum jelas. Oh, ayat ini. Nah, ya. Tadi seperti orang-orang ya al-murji'ah. Mereka hanya motongin ayat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sudah, ucap la ilaha illallah masuk surga. Selesai. Enggak melihat lagi hadis-hadis yang lain kayak gimana. Atau ya seperti orang-orang Khawarij. Mereka balikan dengan ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah sudah kafir dia. Salat enggak ada, kafir. Selama dia apa? Berhukum dengan hukum selain Allah misalkan. Ya. Nah, ternyata ini ya tidak seperti itu. Ya, tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh mereka. Ya. Dan mufassir saja yang menafsirkan, sahabat yang menafsirkan ayat ini saja, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan apa? Al-kufru duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Maksudnya bukan kafir yang keluar dari Islam, para yang berhukum dengan hukum Allah tadi, ya, yang dilihat rinciannya nanti. Nah, tapi ya di bawah itu terjatuh ke dalam ya kemaksiatan boleh jadi. Ya, boleh jadi dia muslim tapi dia terjatuh ke dalam kemaksiatan.
Baik. Atau ya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ya. Nah, karena sekali lagi ini ciri ya atau sebab terbesar banyaknya penyimpangan karena hanya mencopot sebagian ayat, mencopot sebagian hadis. Ya, kadang mereka berdasarkan dengan hadis namun hadisnya palsu. Hadisnya dhaif, hadisnya tidak jelas gitu. Ya. Jadi perlu untuk kita fahami juga hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Nah, kalau ayat jelas ya. Cuma dalam dalam bersandar kepada dalil itu harus diperhatikan istidlal, sisi pendalilan ya. Selain sihatud dalil. Jadi kalau pertama kali benar nggak dalilnya nih? Ya, dia berdalilkan dengan Al-Quran. Ada nggak jelas nggak dalam Al-Quran contohnya? Dicek dulu. Ada nggak ayatnya berapa, surat apa, gitu ya. Kalau hadis harus ditelusuri apakah hadisnya sahih atau dhaif. Karena yang hadis tadi ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah setelah itu yang harus kita pahami apa? Istidlalnya, sisi pendalilannya. Nah, karena dalilnya itu boleh jadi sisi pendalilannya nggak nyambung gitu, nggak nyambung, banyak ya, banyak. Nah, yang dulu ya ya yang suka dijadikan sebagai acuan dalilnya. Nah, ketika pemilihan itu, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kalian mendekati apa? Pohon. Nah, dulu kalau tahun kita mah sajarah, yang gambar sajarah itu apa? Kan Golkar gitunya. Nah, ini ya. Itu dijadikan dalil untuk hal tersebut. Nah, ini tala'u. Ya, bahkan ini bisa jadi apa? Tala'u, bermain-main. Ya, padahal kan ini menceritakan tentang siapa? Adam dan Hawa. Ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mendekati pohon ini. Nah, ini malah dipakai untuk yang lain-lain. Ya, kan nggak nyambung gitu ya. Yani wajhul istidlal ini sangat penting. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilannya. Ini haram misalkan. Haram tapi apa? Nggak ada larangan di situ misalkan. Ini haram tapi ayatnya ini misalkan. Atau hadisnya ini. Nggak ada larangan, ya. Nggak ada di situ. Taib ancaman juga nggak ada. Terus mengatakan haram, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung kan? Nah ini jadi di dalam ya berdalil itu wajhul istidlalnya sangat penting. Dan ini para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Taib yakhuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Jadi kebiasaan mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka, cocok logi. Ya, cocok, nah ambil ya. Nggak cocok, sudah. Ya, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Nah, ini ya cocok logi. Jadi dicocokkan, disesuaikan dalil dengan keyakinan kita. Bukan kita mengikuti dalil, beda ya. Kalau kita mengikuti dalil, kita kita pahami dalilnya sesuai, kemudian kita ikuti. Ya, tapi yang berdalil, nah ini. Jadi dia yakini dulu, kemudian cari apa? Dalilnya, apa penguatnya, apa yang membenarkan dia. Nah, dicari dalilnya. Nah ini, ya keliru ya seperti ini. Nah tidak seperti itu. Tapi seseorang itu kan di dalam ayat pun, ya, hanyalah ucapan seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, apabila mereka dipanggil, diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ya, kami mendengar, kami taat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang lain wa yusallimu taslima, apa? Awal ayatnya. Nah, wa yusallimu taslima, dan mereka apa? Tunduk dengan ketundukan yang
benar gitu. Ya. Ketika mereka meyakini ini adalah ucapan Allah, ucapan Rasul. Ya, jadi bukan dicocok logikan. Ini keyakinan saya. Kemudian mana dalilnya nih? Kira-kira mana dalil yang sesuai dengan apa yang saya yakini? Ya, dicari. Jadi bukan seperti itu, tapi coba pelajari dulu dalilnya, kita tunduk kepada dalil tersebut. Bukan kita yakini dulu baru kita cari apa? Dalilnya, bukan. Salah seperti ini ya. Barakallahu fikum. Wa yaquluna istidlalna bil Qur'an, naqul mastadlaltum bil Qur'an. Al-Qur'an in qala kadza faqad qala kadza. Jadi kalau seandainya mereka ya tadi yang motong-motong ayat, ngambil yang nyuplik-nyuplik ayat hadis, misalkan ucapan seorang alim, kami sudah berdalilkan dengan Al-Qur'an, kita katakan kalian tidak berdalilkan dengan Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Quran menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hadis juga sama. Ya, hadis juga sama. Jadi kalau seandainya hanya nyomot saja, nih, ya belum berdalilkan dengan ayat atau dengan hadis. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan. Ya, kenapa kalian mengambil sebagian dan kalian meninggalkan sebagian yang lain? Ya, bahkan dikatakan dimasukkan ke dalam orang-orang kufar, ya, orang-orang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ya, orang yang iman sebagian ayat tapi mengkufuri sebagian ayat yang lain. Mukmin ini enggak, Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka orang-orang apa? Kafir. Orang-orang kafir beriman sebagian ayat kemudian mengkufuri ayat yang lain. Jadi kalau seandainya itu ayat Allah enggak sesuai dengan dia, ini bukan keyakinan saya. Nah, ini padahal sama ayat Al-Qur'an saja. Ya. Ini hakikat orang yang beriman. Jadi beriman dengan seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Maka Allah katakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Ya. Rasikh, orang yang kokoh di dalam ilmu, di dalam agama ini, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman. Kullu min in rabbina. Ayat, kalau seandainya itu benar ayat, itu datang dari Allah semuanya. Ya, jadi tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Ya, kullun amana billah. Ya, Rasul, mengimani Rasul, mengimani kitab juga sama. Keimanan ya kepada seluruh kitab, seluruh Rasul yang ada. Ya, ini keyakinan orang-orang yang beriman, jelas ya. Jadi kalau seandainya itu ayat apa hadis yang sahih, maka wajib untuk diyakini pula. Wal muhkam wal mutasyabih fayudduna mutasyabih ilal muhkam. Kalau seandainya ada ayat yang masih samar, ayat yang sudah jelas, maka kita kembalikan ayat yang belum jelas tadi kepada ayat yang sudah jelas. Yufassiruna bihi wa yuqayyiduna bihi. Ditafsirkan dengannya, dijelaskan dengannya. Yufassilunahu amma annahum ya'khuduna al-mutasyabih. Namun kalau seandainya dia hanya mengambil ayat yang samar saja, kemudian dia meninggalkan yang muhkam, fahadihi tariqatu ahli zain. Maka ini jalannya orang-orang yang menyimpang. Jalannya orang-orang yang menyimpang. Falladhi ya'khuduna bihadithin anna man qala la ilaha illallah khalal jannah wa yuqassiruna ala hadha wa la yuriduna ala hadith al-wadhiha allati fiha al-quyud wa fiha at-tafsil fahaulai ahlu zain. Kemudian tidak mengembalikan kepada hadis-hadis yang sahih yang lain gitu ya. Nah, ini jalannya ahlu zaid. Ini ciri orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Ya, maka sekali lagi perlu kita pahami ya. Jadi memahami ayat, memahami hadis itu harus secara utuh. Sisi pendalilannya pun harus benar, ya, harus benar. Baik. Dan tidak lain kita kembalikan kepada ya para salaf yang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Kita bersandar dengan hal tersebut. Ya, apa yang telah mereka jelaskan. Apa yang telah mereka jelaskan. Barakallahu fikum. Baik. Oh, sudah lewat ini. Barakallahu fikum.
Nah, mungkin ini dulu ya yang kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas banyak manfaatnya. Tapi sebelum yang ini mungkin ada yang bertanya. Silakan. Afan bertanya, tadi disebutkan bahwa kita itu harus mengamalkan kalimat tauhid. Ya. Tadi disebutkan juga bahwa mengamalkan itu adalah dengan mengamalkan amalan hati dan mengamalkan amal jawari. Iya. Bisa disebutkan dan semuanya itu adalah bentuk ibadah. Ya. Nah, amalan jawari dan amalan hati semuanya merupakan bentuk ibadah dan semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah SWT. Nah, untuk biar kami lebih jelas lagi, lebih paham lagi, bisa disebutkan tidak secara garis besar apa saja macam-macam amalan hati dan apa saja macam-macam amalan jawari, biar kita berhati-hati tidak memalingkan ibadah kedua ini kepada selain Allah. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau macam-macam ibadahnya itu sangat banyak gitu. Yang Anda sebutkan hanya sebagian, kayak tawakal. Ya, ini kan amalan hati ya. Dan ibadah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ya. Wa 'alaihi wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian tawakal apabila kalian beriman. Tawakal, mahabbah, cinta, ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, kemudian juga roja, berharap, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Roja, ya. Kemudian amalan hati yang lainnya, sabar, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Ya, ini banyak. Ya, banyak. Nah, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam Ushul Tsalatsa ketika menyebutkan ibadah, disebutkan di sana macam-macam ibadah hatinya. Jelas ya. Banyak kayak tadi, benci karena Allah, cinta karena Allah. Ya, ini juga ibadah. Ya, bersandar, tawakal. Bisa dilihat di sana insyaallah ya. Banyak loh, banyak. Nah, yang Anda sebutkan hanya sebagian. Adapun kalau amalan jawari ini juga banyak. Kayak sholat, misalkan ya, sholat, birrul walidain masuk di situ. Kemudian ihsan, ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada orang fakir miskin juga itu ibadah secara amalan gitu ya. Ya, selain juga amalan secara ibadah secara maliyah, secara harta, memberikan kepada fakir miskin. Banyak ya, tidak terbatas. Makanya dalam ayat subul as-salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan, maksudnya jalan-jalan keselamatan ini bentuk ibadahnya. Nah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu berapa cabang? 60 lebih cabang keimanan. Maksudnya bentuk yang masuk iman, yang termasuk amalan iman. Selain qaul la ilaha illallah wa imatatul adza 'anit thariq. Dia menyingkirkan duri dari jalan, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah termasuk cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahkan malunya seseorang itu termasuk keimanan. Malu, ya, untuk melakukan kejelekan. Malu untuk melakukan satu kemaksiatan. Ini ibadah, ya. Ini ibadah. Barakallahu fikum. Ya, banyak adillah yang menunjukkan macam-macam bentuk ibadah. Ya, perlu pembahasan, kalau untuk disebutkan ya perlu pembahasan khusus gitu ya. Satu persatunya dengan dalil-dalil yang ada. Allah gini. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Nah, silakan. Bismillah. Allah. Baik, kawan. Tadi dijelaskan ada beberapa sekte-sekte di dalam Islam itu ada 73 golongan. Yeah. Jadi tadi disebutkan Khawarij atau Murji atau lainnya. Kemudian jadi pertanyaan, apabila mereka juga ditanya
ketika ditanya kepada mereka soal Khawarij atau soal Murji'ah, ketika mereka menjawabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini yang jadi pertanyaan yang berat. Yang ada apabila ada seseorang yang bertanya kepada kita, menantang, apakah jawab kita seorang Muslim saja atau seorang Salafiyun atau yang seperti apa? Barakallah. Baik. Hai insyaallah. Iftaraqal yahud ya ala 72 firqah. Baik. افترق اليهود على 71 فرقة وافترق النصارى على 72 فرقة وافترقت الأمة على 73 فرقة. طيب memang sudah sunnatullah ya. Yahudi berpecah belah 71 golongan, Nasara 72 golongan, umat kita sampai 73 golongan. Kemudian Nabi SAW mengucapkan dalam hadis tersebut, ya, kulluha finnar illa al-jamaah. Semuanya akan di dalam neraka kecuali jamaah. Jamaah, ya. Apa jamaah ini? Banyak jamaah ya, jamaah Muslim, jamaah apalah gitu ya. Penamaan jamaah banyak. Namun tafsiran jamaah ini apa yang juga dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah jamaah. Itulah jamaah. Ya. Maka bagaimana kalau seandainya seseorang ya tadi bertanya bagaimana keyakinan. Sebenarnya kan yang mengetahui al-firaq ini pun enggak. Kalau di kita enggak semua gitu ya. Kalau orang awam cukup muslim ya, muslim yang sholat, yang zakat dan yang selainnya. Untuk firaq, ya mungkin itu pun orang-orang yang faham gitu ya. Kalau seandainya kita ini kan ya kita adalah muslim pengikut Allah dan Rasulnya, pengikut Allah dan Rasulnya. Jadi memang bukan satu kewajiban kemudian kita yang menisbahkan kepada, karena Islam ini bukan organisasi ya. Sekali lagi ini bukan kumpulan organisasi, kumpulan yayasan atau apalah, bukan. Ini adalah agama yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Agama ini agung. Jangan disandarkan kepada pencetus ya, atau siapa orang yang diagungkan. Terlalu rendah kalau seandainya agama hanya disandarkan kepada orang tertentu. Agama ini sangat agung, kita kembalikan kepada Allah. Dinullah al-Islam. Ya. Risalah itu Rasul SAW dengan risalah Nabi SAW. Ya, jadi kita adalah muslim yang mengikuti Al-Quran ya sesuai dengan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini yang perlu terus kita sampaikan. Ya, adapun katanya golongan ini, golongan itu hanya penamaan. Ya, mungkin penamaan silahkan mau nama apa, tapi yang jelas kita muslim yang ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, karena tadi ma'ana alaihi ashabi, yang mengatakan saya dan para sahabatku yang berada di atasnya. Itulah jalan yang keselamatan kita. Maka kita ingin menuju ke sana nih. Ingin kita berjalan di sana. Ya. Menjadi jamaah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu saja. Itu saja. Jadi bukan kepentingan ini dan itu. Allah a'lam. Mungkin ini ya yang bisa jawab. Cukup mungkin ya. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.